Kecamatan Sako, Kelurahan Sialang ini kami bersama Bapak Ketua Masjid, Bapak Lastari, serta Bapak-Bapak jamaah daripada Masjid Istiqlal ini. Kita rutin kegiatan ini 1 bulan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Kami pernah belajar dengan guru kami yang mungkin cukup dengan tenggang waktu 3-6 tahun, dan salah satu wejangan, kalau bahasa Jawa, salah satu wejangan, salah satu nasihat daripada guru kami atau kiai kami, beliau selalu ngomong dan selalu kami sampaikan di setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kami untuk umat. Pas kami ceramah, kata guru kami, kalau kita hidup berkah dua kuncinya, sholat sama sholawat. Dan yang paling tepat kita bersolawat dengan Nabi itu kapan? Ketika nama Rasulullah disebutkan dan kita mendengarnya dengan telinga kita. Maka kata guru saya, orang yang terpelit bukan orang yang tidak kasih sedekah ke tetangganya. Selaboda, kalau mendapatkan kabar baik mengucapkan alhamdulillah. Kalau dengar ada kawan yang meninggal atau musibah mengucapkan innalillah. Kalau kita dah memulai melangkah keluar rumah mengucapkan bismillah. Kalau selesai melakukan sesuatu apapun itu, kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Nak berbuat baik, kita kirim wasilah dengan mengirimkan apa? Umul kita al-Fatihah. Itu saja. Keluar rumah bismillah. Itu mengecat belakang rumah tangga yang namanya dasi. Itu lupa saya di dalam kitab apa. Tugasnya ini untuk menghancurkan pasangan suami istri, apalagi kalau mereka itu selalu taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasi ini awal munculnya dari mana? Sikap yang kadang kita dilupa, yang kadang kita tidak sadari. Cak mana dia caranya muncul? Kadang kita di kalau rumah yang dapat uang, ya sudah dapat uang, salah-salah lah. Dan itu balik lagi ke baitul jannah, di rumah kita, surga kita. Maka cara caranya supaya kita merabat surga itu selalu teryakin dari rumah. Dengan kita hiasi apa? Baca Quran, baca roti. Nah, insya Allah Pak Ketua kakek untuk kesempatan selanjutnya kami mungkin yang nyebar ke selebaran. Jadi kita mulai sebelum kajian kita istighosah dulu bareng. Istighosah sing memberikan ijazah daripada kiai kita yang insya Allah bersambung dengan zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sholat subuh sama-sama di sini, kenikmatan yang luar biasa tidak terasa. Setiap hari kita kita membangun istana di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Membangun istana kamu bisa cerita Pak Ustaz, karena pahala daripada sholat subuh di dalam kitab dijelaskan bahwasanya tidak sadar kita membangun rumah yang memang kita siapkan bagi untuk kita di surganya Allah. Yang kedua apa? Kita selalu menyiapkan bekal kita bagi di akhirat dengan melakukan sholat qabliyah subuh. Maka daripada itu apa paling senangnya di Jami Istiqlal ini? Pertama apa? Azannya bagus. Kedua apa? Doa sesudah azannya bareng-bareng. 4, 3 di tempat lain, 1 sama di sini. 4 tempat saya ceramah, cuma di sini yang doanya sama-sama. Alhamdulillah. Banyak orang yang tidak tahu keutamaan fadilah doa sesudah azan itu apa. Sudah saya jelaskan di kalau baca sudah baca doa selesai azan. Setelah dari situ, kalau sudah selesai apa kita tambahi apa? Allahumma ighfir lana wa li walidayya, boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, boleh. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita sholat. Nah, sudah sholat itulah salah satu oncaknya kita untuk
selesai azan, sholat sunnah qabliyah zuhur, setelah itu baca doa. Nah, maka daripada itu kita siapkan, tidak kantik, tidak lain yang kita siapkan kembali kepada Allah itu cuma bekal yang memang menentukan kita kaget selamat atau tidak. Sebelum kita masuk ke pembahasan Pak, saya di akhir-akhir ini selalu merenungkan satu ayat Allah. Satu ayat Allah ini yang mungkin kita sudah sama-sama sering dengar di dalam surat Al-Waqiah ayat 57, nahnu khalaqnakum faula tusaddiqun. Yang artinya apa? Ayat ini sebenarnya menjadi tepisan, menjadi apa ya, dalam artian tuh tepisan. Kadang di dalam hati kita ini kita ada keraguan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang di dalam hati kita ini kadang kita tidak percaya dengan Allah. Dalam suatu urusan apa kadang kita ragu, padahal kita tidak pernah meninggalkan Allah. Salat subuh kita niatkan usolli fardhan subhi rakaatain mustaqbilan berarti ada siapa untuk siapa? Lillahi ta'ala. Jadi di dalam ilmu nahwu sharaf, di dalam ilmu tajwid ataupun ilmu nahwu sharaf di dalam Islam, lillahi ta'ala, untuk Allah, kepada Allah. Begitu juga ketika kita dengan azan zuhur kita lillahi ta'ala. 5 waktu kita bergantung kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di ujung lidah kita mengucapkan Allah, di hati kita ada Allah. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita mensyukuri nikmat Allah. Tetapi kadang bukan apa, sering kita jengok, sering kita rasakan, sering kita dapat ke momen yang kita meragukan daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ragu dengan Allah, tapi kadang kita lebih percaya dengan makhluk, Pak. Tidak apa-apa, ada bapak itu juga beres kalau sama bapak itu. Tidak apa-apa, ada bos juga tanda tangan selesai tanah itu. Tidak apa-apa, ada duit semua ini, baca duit itu beres segala. Makhluk, duit, materi, percaya kita ribuan persen. Tapi kenapa ketika lillahi ta'ala kepada Allah kita meragukan? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ayat ini menjelaskan nahnu khalaqnakum faula tusaddiqun. Artinya kita yang percaya dengan ciptaan Allah, lalu lantas kenapa kita tidak percaya dengan yang menciptakan? Itu sebenarnya yang harus kita rubah. Miris, sering saya dengar lagi rapat, lagi begawi, macam mana lah lagi tidak baca kalau dah kata bapak itu. Macam mana lah kalau bapak itu tidak tanda tangan, tak kata tanda tangan dia tidak baca. Tidak beres hidup aku kalau kata bapak itu. Namun bergantung. Kapan terakhir kita menangis untuk Allah? Kapan terakhir kita menangis untuk menangis dosa-dosa yang ada di dalam diri kita? Sikok jawabannya kita dewe. Kapan kita bisa sadar untuk menangisi segalanya? Kapan kita untuk melepas segala-galanya cuma sikok? Ketika kita kembali, ajal kita sudah datang, sakaratul maut kita sudah menjemput kita, nama kita. Nah, nanti di akhirat ini banyak orang yang tidak tahu. Ada satu pohon, banyak itu versinya. Ada yang nama pohon itu Sidratul Muntaha, ada juga nama yang lain dalam riwayat. Di pohon itu ada semua nama manusia, semua nama makhluk. HP ini cuma untuk menambahkan maksiat mata kita, menambahkan hawa nafsu kita, menambahkan memang bekal dosa jariah kita. Apalagi untuk anak-anak, ayo kita pantau anak kita. Kadang-kadang hal yang tidak kita tahu, budak itu tahu. Dapat dari mana tahu tidak? Dapat dari kawan. Lah sudah kasarnya udah naik ke tangga berapa, baru kita tarik. Di tangga pertama kita tarik. Ada apa tak? Aman lah itu anak aku di rumah di pendiam, di dalam pendiam, di luar. Di luar baca. Di dalam kalem, di luar kancil pun. Ya kan, itu apa singkatannya? Apa daripada itu Pak, kita Pak. Ya, nah sekarang mungkin kita kembali nahnu khalaqnakum
dilancarkan oleh Allah, dilancarkan. Karena apa? Karena hati kita, pikiran kita, jiwa kita, bahkan keyakinan kita sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nantinya meninggal ataupun sudah datang ajal kita bertepatan dengan hati kita yang kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke pembahasan kita, kitab Bulughul Maram, kitab hadis kemarin kalau tidak salah pertemuannya sampai bab bejana. Pernah meminta air wudu, ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi 3 kali, lalu berkumur dengan menghisap air ke lubang hidung dan menghembuskannya keluar. Istinsyak. Istinsyak ini apa Ustaz? Istinsyak ini kalau yang sudah terbiasa tuh basuh hidung bukan di luarnya, tapi menghirup air ke dalam hidung. Aku sudah pernah mengintap tapi kan, ya, ngirup, keselep. Maaf ya kalau ada kotor, dahak tuh keluar, bagus bu. Sudah dari situ. Kalau yang belum biasanya pilek dari situ. Hidung merah, pala pening ya. Nah itu latihan kalau sudah pernah gurah. Kalau gurah tuh awalnya itulah latihan. Nah, kalau sudah terbiasa lemah. Kalau kita sudah istinsyak, sudah kita rasakan baju itu biasanya tidak pening, tidak pilek, tidak merah hidungnya, malah lemah enteng biasanya. Kemudian setelah dia menghisap air ke dalam hidung dan menghembuskannya keluar, ia membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali, dan tangan kirinya pun begitu pula. Setelah itu dia mengusap kepalanya. Jelas ya, yang dibasuh bukan rambut tapi kepala. Istiqomahlah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Istiqomahlah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Saya mengajak dan saya bersaksi di hadapan Allah, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah salah satu ataupun itulah yang memang dalam artian tidak kalah ucap-ucap sana sini. Saya sampaikan secara jelas karena baru-baru ini ketika saya ngaji seperti ini, kita sama-sama ngaji, ada yang tiba-tiba bertanya mengenai dalil yang disampaikan. Sudah dijelaskan bahwasanya ini dari sini sanadnya ke sini bersambung sampai dengan Rasulullah, masih dikatakannya tidak jelas. Nah ini berarti kan bukan menanyakan secara jelas, tapi cuma nak nyari kesalahan. Ya, masuk ke dalam masjid ini untuk ibadah, kita pasti melalui yang namanya pagar depan, melalui pintu utama, baru masuk ke dalam masjid. Pagar depan suci dari hadas-hadas besar, pintu ini suci dari hadas kecil. Sekalian kita berwudu, masuk ke sini, baru kita beribadah kepada Allah. Itu rincian. Jadi ingat-ingat, kalau misalnya kita Ustaz, aku tidak tahu tadi itu malam tuh aku mimpi basah atau tidak. Kalau kita baca buku, kalau ada di dalam itu istilahnya janabah. Kalau dalam Islam janabah itu tahu artinya junub. Junub. Tak, aku tidak tahu kan. Maaf, aku ini mimpi basah, mimpi seperti itu Ustaz. Kira-kira, tapi aku bangunnya tidak ada basah, tidak ada keluar sperma. Itu tuh cara kan mandi atau tidak? Kalau ada keraguan-keraguan lebih baik kita mandi junub, mandi besar. Ustaz, begitu juga dengan ibu-ibu. Ustaz, aku sudah haid Ustaz, aku sudah mandi Ustaz, tapi aku ini ragu Ustaz, masih keluar apa tidak haid aku ini Ustaz. Kira-kira mandi tidak kok? Sama cak sholat Pak. Kalau kita merasa kita sudah wudu, tapi ketika kita takbir Allah, Abu Hajar baru 2 bab, ya 2 saja mungkin. Pertanyaan, kalau nak sholat, ya silakan. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya dan Ustaz menjawab. Bapak Siko, Ibu Siko, silakan. Ada Ibu, Bapak, ke kanan. Ada sedikit keraguan ini kan. Nah, pertanyaan ini soal bersih waktu ini kena buang air tadi. Memang di dalam agama ini semuanya diperbuat mudah, tapi yang
buat sahur ini ada manusianya yang buat sahur ini. Salah satu contoh itu nak kencing. Itu kalau kita nak kencing di tempat umum itu sunnah kita kencing itu kan harusnya duduk. Nah, Tapi kebanyakan di rumah sakit, di kereta api, di bandara dan lain sebagainya itu kencing itu tegak. Nah itu mana hukumnya? Karena itu yang kuatnya manusia. Manusianya itu Islam, hampir rata-rata 90%. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini nak bertanya soal sujud sawi di luar konteks. Tidak apa-apa tadi? silakan. Ya, sujud sawi. Sujud sawi ini yang benarnya macam mana kan? Kalau misalnya kita imaman, kita di makmum. Kalau misalnya imam sudah assalamualaikum, artinya sholat itu sudah selesai. Nah, tahu-tahu kita disuruh sujud sawi. Itu makna pelaksanaan sholat kita. Atau ada salah satu rukun yang tidak tercukupi dari sholat itu. Sujud sawinya imam dewek atau makmum juga yang sujud sawi. Itu saja kan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Dan ini mau nanya nih, misalnya kita pas lagi sholat berjamaah, kan imam misalnya baca surat Al-Kautsar, tiba-tiba makmum ini di sebelah kita dengan suara keras beda, ada yang misalnya baca Al-Ikhlas, sama itu punya. Assalamualaikum. Titik tengahnya, apa kesepakatan daripada ulama mengenai itu? Sama becak kalau kita makan daging babi di tengah hutan kalau kita kelaparan. Berarti diperbolehkan kalau lagi aja. Misal kita lagi di mall ngantri anak sakit perut, tiba-tiba nak pipis, nak kencing. Di lantai atas sekali ada WC tegak, tapi di lantai 1 ada WC duduk. Kalau masih kuat kita ke lantai 1, ke lantai bawah. Tapi kalau memang tidak tahan lagi, laju keluar. Artinya kalau memang dalam keadaan darurat atau terpaksa, kemudian lupa pas sujud, ya Allah, lupa apa tadi? Tidak doa kunut. Kalau tidak tahiyat akhir artinya ada yang sujud langsung salam kan? Ada kayak itu yang sering lupa ni kunut. Cak mana lah caranya ya Allah? Sikok jalan sujud sahwi. Dan kapan dilakukan sujud sahwi itu? Sebelum kita salam. Sebelum kita salam. Wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sujud aku bacanya subhana man la yanamu wa la yasbu. Kue anak gimana sebenarnya saya juga kurang paham pertanyaan ini. Tapi yang saya tangkap, saya minta maaf kalau salah. Kalau imam baca surat An-Nas, kalau itu sholat yang bacaannya jahar, subuh, maghrib, isya. Kalau zuhur asar itu kan tidak terdengar, tidak jahar. Kalau kita imamnya jahar, misal dia baca Al-Fatihah, kita baca iftitah. Ya, kalau dia baca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Kira aja. Jadi kalau dia baca misal Al-Kautsar nih, ya kita tetap baca Al-Fatihah. Kalau imam baca Fatihah, kita tidak membaca apa-apa, kita dengar saja. Nah, ketika imam baca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Gimana? Bener apa aja? Jelas saya. Yang jahar itu kan kayak misalnya subuh, maghrib, isya itu ya. Misalnya imam baca ayat Al-Kautsar, nah seharusnya kita baca Al-Fatihah baik. Tapi si makmum ini baca juga dengan Al-Ikhlas misalnya apa itu. Jelas ya? Jelas.
Beda ayat, imam dan imam. Hukumnya, ayo. Boleh dah. Ada yang bisa memperjelas dah? Aku belum nangkep soalnya. Biasanya nanya lebar, biasanya. Ada dah yang bisa? Coba Pak. Imamnya baca Al-Fatihah, baca surat sudah Fatihah ayat pendek. Nah, makmumnya sudah mungkin surat pendek dari ini apa imam itu panjang. Makmumnya sudah baca Fatihah, baca ayat tadi juga. Baca ayat lain. Jadi gini Bapak Ibu, karena mau pernah suruh kita di dalam sholat itu kan iftitah Fatihah cukup kalau sholatnya makmuman. Kalau kita DWA sunnahnya ditambah surat atau ayat pendek. Nah, kadang nih mungkin permasalahan dari pertanyaan Pak Jack, kadang nih jasad kita di sini ketika sholat tapi pikiran kita di luar. Itulah asbabulnya, sebabnya imam baca apa? Padahal kita sudah tahu rukunnya sholat cukup baca Al-Fatihah. Artinya apa? Ketika kita sholat sudah iftitah, imam baca Al-Fatihah, kita baca iftitah. Imam baca surat pendek. Ketika kita sudah baca Al-Fatihah, sudah itu usah ikut imamnya. Tidak usah nambah ayat lain. Apalagi kalau imam al-kafirun kita al-kausar. Itu pasal 1 kita pasal. Bapak Ibu, kita cukupkan ya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah daripada ngaji kita pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Mungkin kita boleh mungkin kita atur lagi waktunya atau mungkin kita ketemu di bulan Agustus ya. Itu saja, kita doa dulu sebelum kita sholat. Dan nanti yang bapak-bapak, kalau memang ada waktu saya minta untuk berfoto dulu. Sudah sholat untuk saya laporan, minta waktunya 5 menit saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, itu datang dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, manfaat dan berkah, tidak lain dan tidak bukan datang dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Kami silakan Pak Ustaz untuk memimpin doa. Kita tutup doa selesai majelis atau selesai baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma radina billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك ربي زدني علما وارزقني فهما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, telah kita dengarkan dari tausiah pada subuh hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi amal takwa kita kepada Allah SWT dan memperbaiki daripada ibadah kita, terutama untuk kami akhiri kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Jami Istiqlal, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan, kita akan mencari tahu, ngobrol-ngobrol dengan Bapak anak muda pakai gamis baju hitam. Kami silakan Bapak, apa kegiatan kita, konten apa yang kita lakukan pada sholat subuh barusan ini Pak. Silakan Pak. Alhamdulillah di Masjid Jami Istiqlal ini di Kecamatan Sako, Kelurahan Sialang ini kami bersama Bapak Ketua Masjid, Bapak Lastari, serta Bapak-Bapak jamaah daripada Masjid Istiqlal ini, kita rutin kegiatan ini 1 bulan sekali mengenai kita bahas dalam kegiatan ini adalah Kitab Bulughul Maram. Ya, kita bahas dari awal mengenai tentang istinja, tentang wudu, mengenai tentang cara bersuci dan sebagainya, sholat dan yang sebagainya. Alhamdulillah pada subuh hari ini tanggal 13 Juli 2025 kita membahas tentang bab bersuci, bab buang hajat, sama bab wudu. Begitu, alhamdulillah. Kegiatan berjalan lancar dan kita sama-sama berdoa semoga menjadi keberkahan dan juga kemanfaatan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini rutin Pak ya? Kegiatannya alhamdulillah rutin 1 bulan sekali. 1 bulan sekali di Masjid Jami Istiqlal. Pemirsa, kita juga mencari tahu pesan dan kesan yang terhormat Ketua Masjid Jami Istiqlal. Singkat Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa dimanapun berada, bahwa di Masjid Jami Istiqlal ini sudah lama kita laksanakan kajian subuh bersama. Ini kebetulan sekarang adalah Pak Ustadz Rabli Esos Pratama Epsos, dan kajian sebelum-sebelumnya juga sudah dilaksanakan setiap subuh, dan pada subuh tanggal 13 Juli ini khusus membahas masalah air wudhu, BAB dan bab buang hajat. Nah, jadi itu saja kajian tersebut terus berlanjut untuk bulan depan. Mungkin kita akan naik ke bab selanjutnya, membahas hal-hal yang lain. Itu saja, terima kasih. Oke pemirsa, sudah di ujung acara. Anda tonton rekaman video ini dari kami Masjid Jami Istiqlal mengucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi imam, kasarnya imam dia salah tanpa mengulangi sholat. Tapi kalau kita tidak tahu, dia itu cuma sunnah muakkad yang dianjurkan sujud sawi dan saat sholatnya itu cuma bisa dikantuk ke cak kurang dikit cak makruh lah.